Apa kabar kawan-kawan? Hari ini Gerakan Saka akan menyampaikan sebuah kebenaran dan keberanian dari salah satu aktivis hebat, yaitu Kang Gunawan, yang akan bicarakan program Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dan di samping saya ini adalah Kang Gunawan yang nanti akan menjelaskan beliau dari organisasi mana, latar belakangnya dari kampus mana, nanti akan disampaikan oleh beliau, sehingga beliau akan menyoroti program Bapak Presiden ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang hari ini menjadi sorotan kita bersama. Ya, terima kasih Kang. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya mahasiswa yang lahir dan tumbuh di Kecamatan Gunung Sari. Saya berkuliah di Universitas Banten Jaya, Kang. Dan asal organisasi saya itu sekarang saya berkecimpung di organisasi Himpunan Mahasiswa Gunung Sari, yang dimana organisasi itu berdomisili di Gunung Sari, bergerak di Gunung Sari, dan organisasi itu sifatnya primordial, Kang, atau organisasi kedaerahan. Jadi Kang Gunawan hari ini menjabat sebagai Ketua Umum Himagu, ya? Betul. Himpunan Mahasiswa Gunung Sari. Apa yang ingin dibicarakan terkait program pemerintah hari ini? Menurut saya, hal yang perlu kita soroti bersama yaitu adalah program makan bergizi gratis, Kang, yang hari ini itu menggelontorkan anggaran yang begitu fantastis menurut saya, tapi tidak sebanding dengan tata kelolanya, gitu Kang. Jadi bicara anggaran sekian triliun, sekian miliar gitu, untuk bagaimana adanya secara transparansi. Betul. Apa yang hari ini dilihat oleh teman-teman mahasiswa, khususnya Kang Gunawan, ya, selaku aktivis Himagu, menyoroti terkait adanya program ini? Ya, untuk transparansi menurut kami dari Himpunan Mahasiswa Gunung Sari, transparansi di program MBG ini masih sangat minim, Kang. Karena apa? Di situ dapur atau yang sekarang kita sebutnya SPPG itu dia sebenarnya memberikan transparansi, tapi hanya sebatas gizi, energi, itu pun hanya di media sosial, Kang. Jadi seharusnya di situ dengan anggaran sebesar ini, harusnya pemerintah atau dapur itu selain tadi energi dan gizi itu harus disertakan juga, Kang. Yang di situ namanya harga porsi kecil dan harga porsi besarnya di pamfletnya itu. Jadi agar masyarakat itu tahu, gitu kan, anggaran yang sebegitu fantastis itu pas sudah nyampe ke kita itu berapa gitu. Dan juga kita melihat, gitu kan, ini kan masalah makanan, Kang, ya. Kalau misalkan ada potongan-potongan dari anggaran itu, otomatis nanti yang kena dampaknya pun kita. Kalau misalkan barangnya itu tidak sesuai, tidak higienis, gitu kan, karena adanya pemotongan barang itu, pemotongan harga itu, dan dampaknya itu yang kena kita, gitu maksudnya. Berarti tidak adanya transparansi nominal harga, gitu kan? Betul. Yang Kang Gunawan ketahui itu harga berapa tuh? Nah, yang Untuk porsi kecil dan besar itu tadi. yang saya ketahui itu kan, kalau untuk porsi kecil itu kisaran 8.000. Kalau untuk porsi besarnya itu kisarannya 10.000, gitu kan. Berarti hari ini belum secara transparan berarti. Belum. Apa yang diinginkan oleh Kang Gunawan untuk membicarakan transparan harga itu? Nah, yang kita inginkan atau saya inginkan, dapur itu tidak hanya menyertakan gizi, energi di pamfletnya, tapi sertakan juga harganya di situ. Dan saat ini pun kita melihat, itu kan, dapur-dapur itu hanya memberikan transparansi atau menu, gitu kan, itu hanya di lewat media sosial, kan. Sedangkan yang kita ketahui sekarang, anak-anak SD, anak-anak TK itu belum mengakses media sosial. Jadi yang kita inginkan itu mereka itu jangan hanya
memposting di media sosial, tapi harus disertakan juga brosurnya atau posternya itu dibawa ke sekolah, dikasih ke guru-gurunya. Agar apa? Agar si gurunya itu menyampaikan ke siswanya bahwa ini loh yang kamu makan setiap hari, ini gizi yang kamu makan setiap hari. Itu pun bisa jadi pembelajaran gizi bagi si peserta atau si penerima manfaatnya itu kan. Berarti harus ada pamflet yang diterima oleh setiap sekolahan gitu. Betul. Lalu langkah apakah yang hari ini dilihat oleh Kang Gunawan ya terhadap SPPG yang khususnya di Kecamatan Gunung Sari ataupun kabupaten ataupun kota hingga provinsi, ada tidak di masing-masing sekolah itu pembagian pamflet seperti itu, ada nilai gizi terus nominal? Sepengetahuan saya itu belum ada kan? Belum ada. Belum ada. Berarti hari ini harus menjadi evaluasi, harus ada pamflet itu. Harus ada. Agar apa? Agar mereka itu tahu apa yang mereka makan gitu. Di sini kan masalahnya masalah makanan. Kalau keracunan kan itu masuknya ke jiwa gitu kan, ke diri sendiri gitu maksudnya. Oke. Lalu terkait nilai gizi, pernah tidak melihat menu yang dilewati kualitas bagus, oke kata Gunawan, ataupun kurang, ataupun bahkan banyak bicara ya di media sosial ataupun di masyarakat bahwa menu yang tidak layak? Itu terjadi tidak sih secara penilaian Kang Gunawan, secara advokasi di lapangan gitu, ada nggak? Nah, kalau untuk temuan yang kita temui gitu kan, itu masih ada gitu kan, dapur-dapur itu yang tidak memperhatikan makanannya. Jadi makanan yang tidak layak pun itu disajikan. Nah, itu alasannya kan, mengapa kita itu pengen adanya transparansi. Agar apa? Agar kita itu meminimalisir kejadian tersebut. Agar kita semua masyarakat tahu, oh ini yang diolah, oh ini makanannya gitu kan. Kalau misalkan transparansi itu minim atau tidak ada, itu kan otomatis masyarakat juga bertanya-tanya, dengan anggaran segini gitu kan, masa makanannya cuma ini doang gitu maksudnya. Berarti kembali lagi ketika menu pun harus berkualitas, disertai dengan pamflet, bukan hanya di media sosial tapi di sekolah-sekolahan. Betul. Lalu keterlibatan masyarakat atau pengusaha lokal di wilayah SPPG ya, contoh yang Kang Gunawan advokasi yaitu di Kecamatan Gunung Sari, apakah sudah melibatkan UMKM lokal ataupun tidak gitu kan? Hari ini apa yang dilihat gitu? Nah, untuk di Kecamatan Gunung Sari, memang kan, memang ada sebagian yang sudah melibatkan, tapi itu hanya sebagian kecil. Sedangkan di Gunung Sari itu banyak dapur kan. Nah, itu tuh yang mengelola. Nah, diduga itu, kita duga itu tuh mitra dan yayasan itu ikut mensuplai di situ. Kenapa itu bisa terjadi adanya mitra dan yayasan menjadi supplier? Nah, itu bisa terjadi karena si mitra dan supply itu ada main kan, ada main di sini. Ada mainnya itu contohnya kayak si mitra dan supply ini membuat CV atau koperasi gitu kan, yang itu tuh hanya untuk invoice mereka gitu kan, agar si barang itu bisa dari koperasi ini gitu kan, terus disalurkan ke dapur. Jadi imbasnya itu ke UMKM. UMKM itu mau masuk ke dapur itu susah karena sudah adanya si koperasi ini. Gitu. Adanya koperasi yang diduga dibuat oleh mitra atau yayasan. Betul. Itu menjadi invoice. Betul. Lalu pembelanjaan mitra yayasan ini kemana? Nah, untuk pembelanjaan itu si mitra dan yayasan itu tidak mengambil dari UMKM, tapi mereka malah belinya itu ke pasar gitu kan. Langsung ke pasar. Langsung ke pasar. Berarti adanya dapur tidak ada asas manfaat untuk UMKM lokal. Betul. Hari ini yang dilihat oleh Kang Gunawan. Hari ini. Apakah pemerintah, contoh kabupaten, kota, provinsi melihat itu semua? Kalau untuk pemerintah kabupaten kota kita belum sampai ke sana kan. Tapi kalau untuk di wilayah kecamatan kita sempat mengorganisir gitu kan seluruh UMKM di Gunung Sari dan kepala SPPG itu, dan kita itu membuat pertemuan di situ kan, karena kita ingin
UMKM dan SPPG itu berkolaborasi agar apa? Agar perputaran uang di desa itu berjalan, gitu kan? Berarti adanya SPPG meningkatkan UMKM masyarakat lokal khususnya Gunung Sari agar yang punya usaha ini dilibatkan gitu. Betul. Hari ini ya penilaian kegunaan berapa persen sih SPPG misalkan dengan jumlah sekian, berapa persen yang sudah terhimpun oleh SPPG untuk merangkul UMKM di wilayah Gunung Sari? Kalau dihitung persen ya, itu baru 40%. 40%. Oke. Jadi masih banyak SPPG itu yang mengambil itu dari luar gitu kan. Padahal di Gunung Sari pun banyak gitu UMKM. Tapi kenapa harus di luar gitu kan? Apakah Gunung Sari ini dirasa nggak mampu gitu kan menyediakannya gitu kan? Padahal setelah kita telusuri gitu kan ke UMKM, mereka siap untuk menyediakan bahan baku gitu kan dengan jumlah segini gitu kan. Oke. Berarti kurang welcome-nya SPPG, kurang sosialisasi terhadap UMKM lokal. Sudah berapa bulan SPPG yang ada di Gunung Sari ini? Kisaran 9 bulan atau 1 tahun ya, 1 tahun Bang. Satu tahun. Adanya SPPG di Gunung Sari. Mungkin adanya SPPG harapan Kang Gunawan ya hari ini UMKM lokal terlibat gitu. Betul, UMKM lokal terlibat dan mereka pun berhak gitu kan untuk mencari uang di situ gitu kan, karena memang itu kan sumber penghasilan mereka gitu. Kalau misalkan kita sekarang melihat kalau supplier itu diambil dari yayasan atau mitra, otomatis nanti UMKM di Gunung Sari itu hanya nonton kan, hanya menjadi penonton gitu kan, dan mereka itu hanya yang akan nanti menjadi kena imbasnya gitu, karena adanya MBG itu kan ngaruh dengan harga bahan kan, harga barang gitu kan. Kalau misalnya harga barang naik, otomatis mereka juga kan bingung gitu kan, karena adanya kenaikan harga gitu. Betul. Berarti hanya kena dampak kenaikan harga masyarakat dan UMKM. Oke. Sejauh ini kan keinginan Bapak Presiden maupun pemerintah kota kabupaten bahwa UMKM itu dilibatkan. Tapi dengan adanya cerita Kang Gunawan hari ini tidak dilibatkan, solusi apa yang nanti Kang Gunawan berikan terhadap pemerintah ya, khususnya dan SPPG gitu? Solusi yang saya inginkan gitu kan untuk SPPG itu, kita itu di daerah khususnya di desa, kita itu ingin diberdayakan kan. Kita tidak ingin menjadi raja di rumah sendiri, tapi kita itu berhak untuk diberdayakan gitu kan. Karena apa? Kalau misalnya UMKM diberdayakan, otomatis mereka dapat uang dari situ dan mereka belanja juga di desa itu, di situ, di sekitaran situ. Otomatis perputaran uang di desa itu pun jalan gitu kan, dan masyarakatnya pun sejahtera gitu. Karena itu mungkin yang jadi prioritas dari program ini gitu kan, selain memberikan makan, selain memberikan gizi kepada siswa atau siswi, ibu hamil atau lansia gitu kan. Itu juga ingin menghidupkan perputaran ekonomi khususnya di desa-desa gitu kan. Hari ini ketika Kang Gunawan dialog dengan KSPPG ya yang sudah terjadi, apa respon positif ketika disampaikan bahwa UMKM lokal ini ingin berkontribusi dan bekerjasama? Alhamdulillah, kalau misalkan di Gunung Sari ya kan ya, KSPPG itu maupun yayasan atau mitranya, mereka itu welcome kan kepada kita, khususnya kepada Himagu gitu. Kalau misalkan ada UMKM lokal yang mau masuk, mereka mempersilahkan, welcome gitu kan, setelah terjadinya kumpulan di kecamatan itu, karena mereka juga berpikir gitu kan, UMKM lokal itu berhak untuk diberdayakan, bukan hanya orang luar gitu maksudnya. Sebelum ke orang luar, kita melihat ke daerah kita sendiri gitu kan. Meskipun di SPPG itu pegawainya orang sini, Iya. tapi kan itu kan hanya mencakup pegawai gitu kan.
Nah, untuk supplier pun kita ingin nih itu dari Gunung Sari juga Kang, agar mereka juga diberdayakan gitu. Apakah pertemuan dengan beberapa KSPPG ya di Gunung Sari yang sudah terjadi ada MOU yang secara pasti ya menjamin bahwa UMKM yang ada di Kecamatan Gunung Sari terlibat di dapur SPPG? Apakah sudah terjadi itu? Ya, untuk MOU itu kita setelah kumpulan itu kita sepakat untuk adanya surat fakta integritas di situ, yang dimana di situ ditandatangani oleh camat, muspika di Kecamatan Gunung Sari, kades, UMKL, mitra, yayasan dan kepala SPPG. Dan di situ salah satu poinnya itu yaitu pemberdayaan UMKM lokal gitu kan. Pemberdayaan lokal, tapi belum ada perjanjian bahwa UMKM lokal ini kerjasama dengan SPP gimana gitu yang ada di Gunung Sari. Belum. Kapan kira-kira itu terjadi? Kita inginnya secepatnya kan, karena mau bagaimanapun gitu kan, UMKM lokal ini kan usaha gitu kan ya. Usaha, kalau misalkan dia usaha tapi diperlama, dipersulit itu kan kita juga miris ngeliatnya kan. Tapi kita ingin ya sebelum tahun ajaran baru ini berlangsung atau launching gitu ya, kita inginnya UMKM lokal itu harus sudah diberdayakan kan. Berarti keinginannya secepatnya ketika ada fakta integritas yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa mengajak muspika tadi beserta mitra, yayasan, KSPPG, UMKM untuk bersama-sama berkolaborasi adanya SPPG. Itu sangat luar biasa. Nah, apa sih dampak ketika UMKM tidak dilibatkan beserta masyarakat adanya program ini? Dampak yang terjadi itu mereka itu kehilangan mata pencarian kan. Meskipun SPPG ini baru gitu ya, tapi di situ adanya SPPG itu ngaruh gitu kan ke harga barang, harga bahan pokok gitu kan. Harga bahan pokok ngaruh, otomatis mereka juga kena dampaknya gitu kan. Berarti masyarakat terkena dampak, khususnya UMKM lokal yang tidak berkolaborasi atau tidak terlibat di SPPG gitu kan. Oke. Lalu adakah rekrutmen relawan ya atau pekerja SPPG di Kecamatan Gunung Sari itu secara terbuka? Untuk rekrutmen, sepengetahuan saya di Gunung Sari kan, itu memang melibatkan kepala desa. Cuma kalau untuk ke masyarakatnya itu kurang kan, maksudnya itu kurang menyeluruh gitu maksudnya. Bahkan di situ ini bukan di Gunung Sari aja ya, umum gitu, umumnya yang masuk ke SPPG itu saudara-saudaranya gitu kan. Apalagi yang kita miriskan itu mitra pun gitu bisa menitipkan pegawai di dapur gitu. Itu hasil advokasi ya. Betul. Ataupun penelusuran dari Kang Gunawan selaku ketua umum Hima khususnya melihat SPPG yang ada di Gunung Sari. Berarti ada dugaan mitra dan yayasan menaruh orang gitu ya. Betul. Untuk bekerja di situ. Betul. Rata-rata yang ditaruh itu kerabat dekat, keluarga ataupun saudara atau siapa tuh? Itu rata-rata itu kerabat, ponakan gitu kan. Berarti tidak pernah melibatkan masyarakat, misalkan kepala desa, ketua Karang Taruna, tokoh masyarakat, diberitahu bahwa adanya lapangan pekerjaan di SPPG yaitu di Gunung Sari khususnya. Iya, kalau misalkan kepala desa itu memang diberitahu, tapi untuk ke Karang Taruna ataupun ke tokoh masyarakat gitu kan, itu menurut saya komunikasinya itu minim gitu kan. Oh. Minim atau tidak ada? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Berarti menjadi sorotan penting juga ketika rekrutmen, lalu tadi masalah supplier, lalu terlibat dengan masalah lokal, lalu masalah transparansi anggaran. Betul. Oke. Lalu
apa sih yang menjadi poin penting terkait melihat program ini? Poin penting melihat program ini gitu kan. Sebenarnya program ini tuh program bagus kan. Poin pentingnya itu ada di tata kelolanya kan. Karena ini gitu kan, program ini menggelontorkan anggaran yang sangat fantastis gitu kan. Otomatis transparansi atau tata kelolanya pun harus beriringan gitu, harus sama fantastisnya gitu, maksudnya harus apa ya, harus terbuka lah nih pada masyarakat gitu kan. Berarti kendaraan SPPG untuk mengirim ke sekolahan itu kira-kira per SPPG itu ada berapa sih? Per SPPG ya kan ya. Kalau di Gunung Sari itu satu dapur itu kisaran ada 2. Oh, 2. Ada 2. Itu melihatnya mobil apa, sesuai apa tidak gitu dengan kapasitas pengiriman. Kalau mobil itu box Pak, mobil box. Oh, mobil box. Mobil box. Box Grand Max apa tuh tipenya? Box, kalau untuk tipenya saya kurang tahu kan ya, soalnya saya nggak ngerti mobil gitu, tapi itu mobil box gitu kan. Nah, tapi yang menjadi sorotan kami gitu kan di himpunan mahasiswa Gunung Sari, khususnya bukan di wilayah Gunung Sari doang, di Kabupaten Serang itu banyak dapur-dapur itu yang mobilnya itu tidak ada pendinginnya kan. Tidak ada pendingin. Tidak ada pendingin, mungkin ada gitu, cuma itu hanya sebagian gitu maksudnya. Masih banyak gitu kan dapur-dapur di Kabupaten Serang ini yang masih menggunakan mobil yang tidak ada pendinginnya. Padahal pendingin itu menurut saya penting karena mobil itu untuk mengirim makanan gitu. Kalau misalkan makanan itu tidak dalam kondisi dingin atau tidak ada pendinginnya di situ, otomatis nanti sampai ke sekolahnya itu gizinya kurang atau yang paling riskan itu bisa basi kan. Oh, berarti jika mobilnya mobil hanya biasa saja, tidak ada apa tadi, pengatur suhu, pengatur suhu, oke, pendinginnya, maka tidak stabil lah untuk membawa makanan itu, indikasi akan basi gitu. Betul. Rata-rata mobil ini dari mana gitu? Nah, rata-rata mobil ini tuh kan harusnya mobil itu dari pihak ketiga kan. Iya. Tapi rata-rata mobil di SPPG ini itu dari mitra atau yayasan kan. Jadi si mitra dan yayasan itu yang menyediakan gitu. Jadi diborong nih semuanya sama yayasan nih, gitu kan, dari suplai, dari mobil gitu kan. Jadi di sini tuh sistemnya sistem kapitalis kan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu kan. Berarti hari ini hasil analisis, hasil advokasi Kang Gunawan ya, selaku Ketua Umum Himagu beserta teman-teman aktivis yang ada di Gunung Sari, menyoroti bahwa khususnya Gunung Sari maupun Kabupaten Serang, mobil pendistribusian itu harus diperbaiki gitu kan. Betul. Untuk menjadi evaluasi. Berarti tidak ada pendingin gitu. Tidak ada pendingin. Itu menjadi kekhawatiran terjadinya basi. Lalu untuk kayak sisa-sisa limbah itu, pandangan Kang Gunawan, skemanya seperti apa sih yang ada di SPPG itu? Kalau di SPPG di Gunung Sari itu mereka itu kerjasamanya dengan warga masyarakat lokal yang berkecimpung di limbah gitu kan. Tapi di sini saya bukan hanya menyoroti di Gunung Sari kan, tapi seluruh gitu kan, khususnya di Kabupaten Serang. Karena memang banyak gitu kan, meskipun ada gitu, tapi kecil banyak SPPG itu yang tidak bersinergi dengan DLH gitu kan tentang limbah tersebut. Kalau misalkan SPPG itu bersinergi dengan DLH, otomatis nanti sisa-sisa contoh kayak bahan plastik atau kemasan-kemasan lainnya gitu kan, otomatis itu bisa nanti didaur ulang gitu kan, dan itu menjadi manfaat lah gitu kan, selain dibuang, selain dibakar gitu kan. Berarti harus benar-benar berkolaborasi terkait limbah ini. Betul. Dengan Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Hari ini yang dilihat di Gunung Sari, ada tidak yang sudah kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup? Kalau untuk
itu kalau untuk bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup, kita itu belum sampai ke situ kan. Cuma kita itu waktu itu bertanya untuk pembuangan limbahnya itu kemana. Nah mereka itu menjawab kita itu memberdayakan masyarakat lokal gitu kan, yang berkecimpung di limbah tersebut, karena memang di desa pun sekarang itu ada gitu kan yang pengumpul limbah itu kan. Berarti harapannya nih SPPG hari ini bekerja sama dengan DLH Dinas Lingkungan Hidup. maupun SPPG-nya atau si masyarakat lokalnya itu yang berkecimpung di limbah itu, dia itu harus bekerja sama dengan DLH gitu, biar terstruktur gitu kan. Pesan untuk pemerintah khususnya Kabupaten Serang ataupun BGN ataupun MBG ya, maupun Bapak Presiden yang hari ini memprioritaskan program itu, apa saran yang Kang Gunawan berikan agar menjadi evaluasi penting juga bagi SPPG yang hari ini menjalankan program Bapak Presiden? Ya, sebelum itu saya mengapresiasi kan sebenarnya program MBG ini, karena memang program ini kan memberikan makanan kepada adik-adik kita gitu kan, mempersiapkan masa depan dengan pemenuhan gizi gitu kan, mempersiapkan SDM gitu kan untuk Indonesia Emas 2045. Tapi di sini kita ingin negara itu tidak hanya selesai di memberi makan, tapi negara itu harus berani gitu kan, berani menuntaskan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, khususnya di Indonesia atau Kabupaten Serang, karena kita tahu bahwasanya prioritas anggaran di Indonesia itu MBG ini di atas kan, sedangkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu ada di bawahnya itu kan. Jadi kita inginnya selain memberikan makan, tapi harus juga pemerintah ini menuntaskan gitu tentang ketimpangan ekonomi, kemiskinan gitu, terus memberdayakan nelayan. Jadi tidak hanya beres di soal makan gitu kan, tapi pendidikan pun harus gitu, Menjadi prioritas utama. Lalu apa yang akan Kang Gunawan sampaikan? Ini kan program prioritas Bapak Presiden ya, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apa yang ingin Kang Gunawan sampaikan ya perihal program MBG ini? Yang ingin saya sampaikan, saya analogikan Bapak Presiden ada di sini gitu ya. Program Bapak ini bagus, tapi harus diiringi dengan tata kelola yang bagus dan transparansi yang bagus juga. Jangan sampai Bapak ini kegocek lagi kan, karena baru-baru ini kan dia ini baru dikhianati, baru digocek oleh apa yang namanya, oleh kader atau orang kepercayaannya gitu kan. Jadi jangan sampai gitu ada terjadi seperti itu lagi, karena kita gak mau gitu kan program yang bagus ini dikemas dengan buruk kan. Jadi agar program ini mencapai tujuannya gitu kan, dan kita pun sebagai masyarakat terkena dampaknya dari program ini gitu, dampak positif. Berarti tetap bahwa program MBG ini harus dilanjutkan dan menjadi poin penting bagi pemerintah khususnya maupun masyarakat itu. Betul kan? Oke. Berarti banyak manfaatnya sebenarnya. Banyak manfaatnya, tapi dari manfaat itu pun pasti ada gitu kan mudorotnya gitu. Ya mudah-mudahan kita melihat Bapak Presiden hari ini adanya program MBG menjadi manfaat dari tingkat kecamatan ya, Betul. hingga tingkat pusat itu menjadi prioritas pertumbuhan ekonomi, gizi, hingga tadi untuk pendidikan ya. Betul. Mudah-mudahan lebih prioritaskan lagi, bukan hanya gizi gitu. Bukan hanya gizi, bukan hanya memberi makan gitu, tapi di situ kemiskinan, pengangguran gitu. Sejauh ini lapangan pekerjaan sudah banyak nih adanya SPPG. Nilai positif apa yang Kang Gunawan lihat itu terkait rekrutmen yang begitu banyak, bahkan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan masyarakat ikut terlibat menjadi pegawai
SPPG ya. Nilai positif yang saya lihat dari SPPG ini tentang pekerjaan gitu kan, itu mereka SPPG ini membuka banyak lapangan pekerjaan, dan itu pun banyak gitu kan, kayak fresh graduates gitu kan, anak-anak yang baru lulus yang susah cari kerja bisa ke FBG. Terus ada ibu-ibu gitu kan yang biasa masak di dapur bisa masak di dapur SPPG gitu. Sebenarnya banyak kan manfaatnya gitu untuk pekerjaan, dan juga bisa mengurangi angka pengangguran lah di Indonesia. Jadi adanya SPPG bukan hanya melihat pertumbuhan ekonomi, gizi, tapi lapangan pekerjaan yang sudah nyata terjadi di program MBG ini. Oke. Terima kasih Kang Gunawan atas pembicaraan hari ini, khususnya kita membicarakan MBG yang hari ini menjadi pembicaraan secara publik nasional gitu kan. Mudah-mudahan ada nilai positif yang hari ini menjadi kepercayaan kembali, sehingga tidak ada nilai negatif yang terus dibicarakan, tapi ada nilai positif yang menjadi evaluasi gitu. Oke. Terima kasih Kang Gunawan atas perbincangan hari ini. Saya dari Gerakan Saka, Gerakan Diskusi Literasi Demokrasi, berani benar, berani bicara, kebenaran harus disampaikan. Terima kasih Kang Gunawan.